Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Ilham Ramadan dari kelas MDA. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Islam dan Perbandingan Agama Lain. Eh, Mata kuliah Metodologi Studi Islam. Materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, perbandingan antar agama, yang kedua, kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga, pengaruh pada masa kini. Yang pertama, perbandingan antar agama. Agama adalah ciptaan Tuhan yang konstan. Esensinya adalah mempersatukan dan mengesahkan dalam beribadah. Apakah perbandingan agama itu? Perbandingan agama atau yang disebut al-dirasat fi al-diyanat merupakan sebuah disiplin ilmu yang di dalamnya dilakukan perbandingan antara berbagai agama menyangkut sejarah ataupun doktrin dengan didasarkan pada asas tertentu. Bagi seorang muslim, perbandingan agama harus didasarkan pada asas semangat dan keyakinan atas kebenaran Islam di atas semua agama. Mengapa kita mempelajari perbandingan agama? Kita mempelajari perbandingan agama untuk beberapa tujuan, yang diantaranya yang pertama, untuk semakin menguatkan keyakinan kita terhadap kebenaran Islam dan kebatilan agama-agama lain. Dan yang kedua adalah untuk bisa mengasas dialog antar agama dalam rapat dakwah dan kemaslahatan bersama. Di dunia ini ada 3 agama yang begitu besar, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Di 3 agama ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya di antara lain yaitu yang pertama, ketiganya merupakan agama samawi yang memiliki kitab suci. Yang kedua, ketiganya merupakan agama tauhid. Dan yang ketiga, ketiganya lahir di kawasan Timur Tengah. Perbedaannya yaitu ditunjukkan kepada siapa masing-masing agama itu, yang kedua, kapan masing-masing agama itu berlaku, dan yang ketiga, bagaimana syariat masing-masing agama itu. Kita ganti judul yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama merupakan suatu kondisi di mana semua golongan agama dapat hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajiban agamanya. Apa itu kerukunan antar agama? Kerukunan antar umat beragama merupakan suatu kondisi di mana semua golongan agama dapat hidup bersama tanpa mengurangi hak dari masing-masing untuk melakukan kewajiban agamanya. Oleh sebab itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin bisa lahir dari sikap fanatisme buta serta sikap tidak peduli atas hak-hak keragaman dan perasaan orang lain. Bentuk dari kerukunan antar umat beragama ialah hubungan yang harmonis dalam dinamika hidup bermasyarakat yang saling menguatkan, yang diikat dengan sikap pengadilan hidup dalam wujud sebagai berikut. Yang pertama yaitu saling menghormati dalam kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, saling menghormati serta bekerja sama dalam memeluk agama antar golongan agama serta umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama memiliki tanggung jawab membangun bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah saling tenggang rasa yang ketiga saling tenggang rasa serta loren dengan tidak melakukan pemaksaan agama terhadap orang lain. Nanti paling itu kredit ya. Pengertian kerukunan umat beragama menurut Islam. Kerukunan umat beragama dalam Islam yakni ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah Islamiyah berasal dari kata akhu yang berarti saudara, teman, sahabat. Sedangkan Islayah berasal dari kata Islam yang dalam hal ini menjadi atau memberi sifat ukhuwah. Sehingga jika dipadukan antara kata ukhuwah dan Islamiyah akan berarti persaudaraan Islam atau pergaulan menurut Islam. Dapat dikatakan bahwa pengertian ukhuwah Islamiyah
adalah gambaran tentang hubungan antara orang-orang Islam sebagai satu persaudaraan, di mana antara yang satu dengan yang lain seakan-akan berada dalam satu ikatan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengaruh pada masa kini. Pengaruh agama pada era sekarang itu adalah yang pertama, satu, sebagai pemenuh kebutuhan sosial. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kebutuhan rohani dan jasmani. Kebutuhan jasmani dicukupi dari makan, minum, dan lainnya, sedangkan kebutuhan rohani dicukupi dengan iman dan akidah. Yang kedua adalah sebagai motivasi dalam mencapai kemajuan. Agama sebagai sarana pemenuhan kebutuhan rohani mempunyai peran utama untuk membebaskan manusia kecemasan, kebodohan, dan kebimbangan, kemudian mengarahkan ke tingkat kemuliaan. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup. Pada kehidupan, manusia akan dihadapkan pada banyak kejadian dan perasaan rasa bahagia, sedih, kecewa, senang, dan lain-lain. Dan yang keempat, yang terakhir, agama sebagai sarana pendidikan rohani. Rohani manusia yang menjalani aturan agama akan mengarahkan jiwanya patuh kepada Tuhannya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.